Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rashid dengan NIM 230204110152. Saya ingin mempresentasikan penelitian yang saya angkat dengan judul Tafsir Tematik tentang Kebangkitan Umat Melalui Sains dan Teknologi Modern, Analisis Nilai-nilai Al-Quran dan representasinya dalam anime Dr. Stone. Baik, langsung saja. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya mengangkat judul penelitian ini? Baik, teman-teman bisa melihat di bagian warna hijau. Latar belakang mengapa saya mengangkat judul penelitian ini yaitu berangkat dari kegelisahan saya pribadi terhadap kondisi umat manusia atau kondisi dunia modern saat ini, di mana kemajuan teknologi dan sains itu berkembang dengan sangat pesat. Namun perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan kesadaran moral dan spiritual oleh umat manusia. Di satu sisi, manusia itu menjadi sangat maju secara teknologi, itu baik. Namun di sisi yang lain, nilai-nilai kemanusiaan seperti etika dan spiritualitas justru mengalami pergeseran, mengalami kemunduran. Bahkan di era kecerdasan buatan seperti AI dan revolusi digital, manusia kerap kali menjadi objek dari teknologi tersebut. Menjadi objek dari teknologi yang ia ciptakan, bukan lagi menjadi subjek dari teknologi yang ia ciptakan. Seharusnya manusia itu mampu mengendalikan teknologi yang ia ciptakan. Dan di tengah situasi tersebut, budaya populer seperti film, animasi, dan anime itu pada umumnya dipandang sebagai produk hiburan semata. Bahkan dianggap sekuler dan jauh dari nilai-nilai agama. Padahal jika ditelaah lebih jauh, terdapat banyak narasi, terdapat banyak simbol dan pesan moral dalam budaya populer tadi seperti film, animasi, dan juga anime. Melalui perspektif Al-Quran, salah satu contoh yang saya angkat adalah anime Dr. Stone, yang mana mengisahkan tentang kebangkitan umat manusia, kebangkitan peradaban manusia melalui ilmu pengetahuan, melalui sains dan teknologi setelah terjadinya fenomena pembatuan massal. Nah, dari anime ini banyak hal-hal baik, banyak nilai-nilai yang bisa kita angkat yang justru juga merepresentasikan nilai-nilai dalam Al-Quran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana sebenarnya Al-Quran itu memandang kebangkitan umat manusia. Jadi kebangkitan umat manusia itu tidak hanya dalam aspek spiritual doang, tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam penguasaan ilmu, penguasaan sains, dan penguasaan teknologi modern. Serta bagaimana nilai-nilai itu dapat direfleksikan di dalam media populer seperti film, animasi, maupun anime. Adapun makna kebangkitan dalam penelitian ini, bahwasannya kebangkitan yang dimaksud adalah proses kemajuan umat manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan peradaban melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern sebagaimana yang dijelaskan dalam nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, kita akan beralih ke rumusan masalah. Teman-teman bisa melihat bagan yang berwarna pink. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana tafsir tematik Al-Quran menjelaskan konsep kebangkitan umat manusia melalui ilmu dan juga teknologi modern. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan para mufassir klasik dan modern tentang hubungan antara ilmu, iman, dan juga kemajuan peradaban. Lalu yang ketiga adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran tentang ilmu dan kebangkitan itu terrepresentasikan dengan baik dalam anime Dr. Stone. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Teman-teman bisa melihat di bagan yang berwarna biru.
Jadi seluruh data yang diperoleh itu melalui bahan-bahan tertulis dan terdokumentasi, bukan melalui observasi lapangan ataupun secara eksperimen. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan satu tema, lalu menganalisisnya secara menyeluruh dan terpadu. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema ilmu, kebangkitan, dan tanggung jawab manusia di muka bumi. Selain itu, sumber data primer juga berasal dari kitab-kitab tafsir klasik, pertengahan, dan modern seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, lalu kitab tafsir Mafatihul Ghaib, dan yang terakhir kitab tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab. Dan yang ketiga, sumber data primernya adalah anime Dr. Stone yang menjadi sumber data karena dianalisis sebagai representasi nilai-nilai kebangkitan melalui sains dan teknologi. Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku metode tafsir, buku-buku terkait keilmuan tafsir, dan juga artikel jurnal ilmiah serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan dasar teori yang lebih luas dalam penelitian ini. Dan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan utama. Yang pertama, analisis tafsir tematik, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji seluruh ayat yang telah dikumpulkan, yang telah disatukan, lalu membandingkannya penafsiran dari 3 mufassir tadi, dari Ibnu Katsir, dari Fakhruddin Razi, dan juga dari Profesor Quraish Shihab. Jadi ayat-ayat dari Al-Quran terkait satu tema setelah dikumpulkan, lalu dibandingkan penafsiran dari 3 mufassir tersebut, lalu menyusunnya menjadi satu kesimpulan terkait tematik utuh tentang konsep kebangkitan umat manusia melalui ilmu dan teknologi modern. Lalu yang kedua adalah analisis isi atau analisis konten yang digunakan untuk membaca dan menafsirkan pesan yang ada dalam anime Dr. Stone, seperti dialog dalam animenya, karakter-karakternya, konfliknya, dan juga alur cerita yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan penggunaan ilmu dan teknologi. Baik, menuju ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat terkait kerangka teori. Jadi dalam penelitian ini terdapat 4 kerangka teori utama, yaitu yang pertama teori tentang Al-Quran terkait ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah teori kebangkitan umat manusia dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah teori khalifah dan tanggung jawab manusia di muka bumi, serta teori representasi media. Jadi keempat teori tadi saling melengkapi dan menjadi landasan untuk memahami hubungan antara wahyu, ilmu pengetahuan, dan juga media budaya seperti anime, film, dan sebagainya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian yang saya angkat itu pada umumnya berfokus pada pembahasan konsep ilmu dan pendidikan dalam Al-Quran. Dan tak hanya itu, penelitian terdahulu juga yang saya ambil adalah terkait relasi antara Islam dan sains, serta dorongan Al-Quran terhadap aktivitas berpikir, meneliti, dan mengembangkan peradaban melalui ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut masih berdiri secara terpisah. Artinya, kajian tafsir Al-Quran belum dihubungkan langsung dengan representasi kebangkitan umat manusia, dan begitu pula dengan media populer itu belum pernah dikaitkan dengan keilmuan agama, termasuk tafsir Al-Quran. Baik, sebelum penutup, melalui penelitian ini diharapkan dapat terlihat bahwa Al-Quran tidak pernah sama sekali memisahkan antara ilmu dan juga iman, bahkan menjadikan ilmu sebagai salah satu jalan utama menuju kemajuan peradaban. Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa media-media populer, media-media modern saat ini seperti film, animasi, dan juga
anime termasuk dapat dibaca dan dimaknai sebagai cermin dari nilai-nilai Al-Quran apabila dikaji dengan pendekatan yang tepat dan benar. Itu yang menjadi garis bawah, apabila dikaji dengan pendekatan yang tepat dan benar. Dengan demikian, kebangkitan umat manusia dalam perspektif Al-Quran bukan hanya bersifat spiritual, bukan hanya bersifat agama, tetapi juga intelektual, moral, dan peradaban yang dibangun melalui integritas, melalui sinergi antara iman, ilmu, dan juga etika berteknologi. Demikian pemaparan singkat mengenai penelitian yang saya angkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.